Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat GPIB Efata Batu Kajang yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita masih dapat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati anugerah-Nya lewat persekutuan, lewat ibadah dan perenungan firman Tuhan. Pada pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, urapi hamba dan jemaat-Mu agar kami membaca ayat bacaan ini dengan penuh kerendahan hati, agar kami menghayati firman ini dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh sukacita mau melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, bacaan pada pagi ini saya ambil berdasarkan Sabda Bina Umat renungan pagi hari di hari ini atau renungan pagi. Saya akan mengambil satu ayat saja, yaitu Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Saya ajak Bapak Ibu di rumah untuk membaca bersama-sama dengan saya. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa beda kesabaran dengan ketekunan? Sebelumnya kita sering menggunakan dua kata ini secara bersamaan. Ketika Bapak Ibu menghadapi pergumulan, lalu ada orang yang menguatkan kita dengan berkata, sabar dan tekunnya. Atau ada saja yang mengatakan, sabar ya. Tapi pada prinsipnya banyak orang yang belum memahami apa perbedaan kesabaran dengan ketekunan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa perbedaan kesabaran dengan ketekunan. Baik, saya yakin sebagian besar dari kita sudah ada yang tahu. Saya akan menambahkan saja apa perbedaannya. Bapak Ibu saudara-saudara, kesabaran digambarkan dengan kemampuan untuk bertahan hingga menemukan titik akhir. Kesabaran digambarkan dengan kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah cobaan sampai akhir. Pada titik ini sebenarnya tidak jauh beda dengan ketekunan. Tapi ketekunan memiliki pemahaman yang sedikit spesifik. Ketekunan adalah menemukan makna hidup ketika menghadapi cobaan. Walaupun cobaan itu belum tentu berakhir. Nah, dengan demikian kita sepakat saja bahwa orang yang sabar belum tentu tekun. Dan orang yang tekun pasti dan tepat dikatakan orang yang sabar. Ada banyak orang yang sabar, tapi sabarnya itu lebih cenderung mengalah, lebih cenderung pasif, tidak berbuat apa-apa. Yang penting diam sampai masalah selesai. Ya, pada satu sisi orang ini tidak salah. Kita bisa katakan sabar. Tapi pada satu sisi kesabaran yang dilakukannya tidak berdampak apa-apa, baik bagi dirinya dan bagi orang lain.
Namun ketika seseorang di tengah-tengah cobaan dan pergumulan, dia bukan sekedar pasif atau mengalah atau berdiam, tapi dia berusaha menemukan makna hikmat di balik pergumulan itu. Maka orang ini disebut orang yang teguh. Pada masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diminta oleh pemerintah untuk stay at home, tinggal di rumah. Kalau orang sabar, dia akan tetap tinggal di rumah, berdiam diri, melakukan rutinitas di rumah, sambil menanti kapan pandemi ini berlalu. Itu bisa saja dilakukan. Tapi ketika pandemi ini berlalu, belum tentu orang ini naik satu level. Belum tentu orang ini mengalami perubahan. Tapi ketika pribadi atau keluarga menjalani masa-masa social distancing untuk stay at home, dan ketika mengisi waktu di rumah dengan proaktif, dengan mengajak keluarganya berdoa bersama-sama, mengajak keluarganya rajin membaca Alkitab, mengajak seluruh anggota keluarga untuk berperan aktif, membantu, memberikan sedekah, amal kepada tetangga-tetangganya yang berkekurangan. Maka tipe-tipe seperti ini adalah tipe yang tekun, yang menemukan makna di balik percobaan dan pergumulan dan ujian hidup, dan tidak tinggal diam. Dan makna hidup itu pun diekspresikan dengan pelayanan, ditunjukkan dengan perubahan hidup, transformasi kehidupan. Jadi orang yang sabar belum tentu mengalami transformasi, tapi orang yang tekun pasti mengalami transformasi. Dan bentuk-bentuk transformasi atau perubahan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah hadiah yang paling besar ketika menghadapi cobaan. Saya berbagi pengalaman saja buat Bapak Ibu, bahwa saya sejak tanggal 20 Maret sampai tanggal 5 Mei, atau selama 47 hari, saya dinyatakan positif COVID-19 dan harus dirawat atau menjalankan isolasi di rumah sakit. Tidak mudah, karena saya harus bergumul tentang penyakit ini atau virus ini. Pikiran saya, hati saya bertanya-tanya apakah saya bisa sembuh atau tidak. Tetapi ketimbang saya mengeluh, meratapi diri sendiri, kenapa saya tidak melakukan hal-hal yang baik selama saya menjalankan isolasi? Di saat saya menjalankan isolasi, saya mengisi waktu saya dengan mengalami cara yang baru untuk dekat kepada Allah, mengalami cara yang berbeda untuk dekat kepada Allah. Kalau bacaan kita pada pagi ini berkata begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Maka ketika saya menempatkan diri sebagai orang beriman di tengah-tengah masa isolasi, maka isolasi ini adalah kesempatan buat saya menemukan makna hidup. Dan
dan saya mencoba untuk bertekun menemukan apa maksud dan rencana Tuhan di balik ini semua. Pasti indah pada waktunya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara di masa-masa pandemi seperti ini untuk tetap berjuang, menemukan cara-cara untuk mengalami transformasi, perubahan hidup. Ada banyak warga gereja yang bercerita kepada saya bahwa masa-masa COVID-19 ini adalah masa di mana keluarga lebih sering berdoa. Bahkan ada beberapa keluarga yang melakukan aktivitas tidak seperti biasanya. Apa itu? Membaca kitab suci dari Kejadian setiap hari dengan target sampai selesai membacanya, sampai Wahyu. Saya pikir ini contoh yang baik. Di tengah-tengah pandemi ini, kita jadikan pandemi ini sebagai langkah, sebagai pendorong kita untuk melangkah, bertekun, dan menemukan makna hidup. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya dengan keluarga kita masing-masing diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman yang unik dan berbeda. Tetaplah tekun, tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan untuk kesempatan hari ini kami kembali mengalami hal yang positif lewat apa yang kami dengar dan baca. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang mendengar khotbah atau refleksi ini. Berkati keluarga mereka, berkati diri mereka, dan urapi kami serta keluarga kami, agar kami tetap menjadi pribadi yang tekun dan setia. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.